Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu pada hari ini dalam sebuah channel yang bernama Sufi Al-Maghribi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan kekuatan dari Allah, mendapatkan ilmu. Dengan ilmu itu kita mendapatkan keberkahan. Dengan berkah itu kita manfaatkan kepada saudara-saudara kita. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan menceritakan tentang seorang anak yang tidak memperdulikan ibunya sehingga anak tersebut mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika diriwayatkan annahu qala fi zamanin Umar radhiyallahu an, diceritakan bahwasanya pada saat zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada seorang rajulun tajirun, seorang lelaki tajir, seorang pedagang yang kaya raya. Fa'atat ilaihi walidathu, maka suatu ketika datanglah ibunya menghadap kepada seorang pedagang tajir tersebut. Yauman tatlubu minhu syai'an binafaqatin ala nafsiha, di mana ibunya tersebut datang pada hari itu ingin meminta sebuah nafkah kepada dirinya dengan nafkah uang tersebut yang dia dapatkan dari anaknya. Seorang ibu ini ingin membeli kebutuhan ketika dia berada di dalam rumahnya, seperti makanan, minuman, dan lain-lain sebagainya. Namun apa yang terjadi, ikhwan wal akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Faqalat imra'atuhu, maka istrinya berkata, nah ini jamaah sekalian melihat Allah yang mempunyai istri, maka didiklah istrimu dengan baik. Jangan sampai gara-gara istri kita membuat kita durhaka kepada kedua orang tua kita, utamanya kepada ibu kita. Faqalat imra'atuhu, maka istrinya mengatakan, inna walidatka, sesungguhnya ibumu, turidu an tatrukana fuqra'an, sesungguhnya ibu ini menginginkan kita dalam keadaan miskin. An tatrukana fuqra'an, meninggalkan kita dalam keadaan miskin, menjadi seorang yang fakir, di mana ibumu ini selalu datang meminta nafkah, meminta sesuatu kepada kita. Padahal anaknya yang laki-laki ini seorang rajulun tajir, seorang pedagang yang kaya raya. Idza kana kullu yawmin tatluha hakadha, karena ibumu ini selalu datang setiap hari. Hari Senin datang, hari Selasa datang, hari Rabu datang, selalu meminta uang untuk kebutuhan-kebutuhan, mungkin beli makanan, beli beras, beli nasi, dan lain sebagainya. Fabakat ummuhu wa madat wa lam yu'tiha, maka mendengar perkataan istrinya tersebut di hadapan anaknya, maka sang ibu pun menangis, sehingga ibu berlalu pergi meninggalkan rumah tersebut tanpa mendapatkan apa-apa sepeser pun dari anaknya. Padahal seharusnya seorang anak ketika ibunya meminta sesuatu uang untuk keperluan hidupnya seperti beras, ikan, dan lain sebagainya, maka hendaklah kita sebagai seorang anak yang mempunyai kemampuan, seorang tajir, seorang pebisnis yang kaya raya, maka seketika itu tanpa berpikir panjang, maka hendaklah kita memberikan nafkah kepada kedua orang tua kita, utamanya kepada ibu kita. Fabainama huwa yamshi fi ba'di asfarihi ma'at tijarah, maka suatu ketika, ikhwan wal akhwat, anaknya tersebut melakukan sebuah perjalanan bersama dengan pedagang yang lain dengan membawa barang dagangannya. Idh kharaja alaihi qatta'u tariq wa nabahu ma kana ma'ahu, maka seketika itu dalam perjalanannya tersebut, maka didatangilah seorang perompak atau tukang begal dan merampas semua barang dagangannya. Kemudian summa akhadhu, kemudian para perompak tersebut, para tukang begal tersebut mengambil
seorang rajulun tajir, seorang pedagang yang kaya raya tersebut yang tidak memberikan nafkah kepada ibunya, kemudian waqata'u yadahu, kemudian para perompak atau tukang begal tersebut memotong tangan anaknya, wa'alliquhu fi unukihi, kemudian tangannya tersebut yang telah terpotong digantungkan di atas kepalanya. Wa tarakuhu matruhan mujandalan fi damihi ala tariq, dan dia ditinggalkan, dibuang di jalanan tanpa diperdulikan sampai darahnya berserakan di jalanan. Famarra alaihi qaumun, maka seketika itu lewatlah sebuah kaum yang pada saat itu fahamiluhu ila manzilihi, maka kaum tersebut membawanya ke rumahnya. Falamma dakhala alaihi aqaribuhu, maka ketika dia masuk ke dalam rumahnya dan dilihat dan datang para karib kerabatnya, dilihat oleh karib kerabatnya, maka dia mengatakan qala lahum hadza jazai, maka pemuda yang tadi disebut mengatakan, inilah balasan buatku. Falau kuntu a'taitu ummi biyadi dirhaman, seandainya pada waktu itu saya memberikan uang dirham atau uang apapun pada saat itu kepada ibu saya, maka ta'tu yadi wa ma suliba mali, maka tentu pada waktu itu tangan saya tidak akan dipotong, harta saya tidak akan dirampok, dicuri, dan saya tidak akan dipotong tangan saya. Fa'atat ilahi walidathu, maka ibunya akhirnya datang menghadap kepadanya sambil mengatakan, faqalat lahu ya bunayya inni mutahassiratun alaik bima fa'ala al-adu, maka ya wahai anakku, saya merasa sedih, saya merasa loyo, merasa lemah ketika mendengar kisahmu setelah para perompak tersebut, butuhkan begal tersebut, memotong tanganmu dan mengambil semua barang-barang daganganmu. Faqala ar-rajulu ya ummi, maka orang tersebut mengatakan, anaknya mengatakan, seorang pedagang yang kaya tersebut mengatakan, ya ummi hadza kulluhu, inilah balasan bagiku terhadap dosa-dosa yang aku telah lakukan kepadamu wahai ibuku. Fa as'aluki ridha, maka saya meminta keridhaan kepadamu wahai ibu. Maka faqalat ya bunayya, maka ibunya mengatakan, wahai anakku, inni raditu anka, saya ridho kepadamu, saya senang kepadamu. Falamma kana al-lailu asbaha ar-rajul wa qad adat yaduhu kama kanat bi qudratillahi ta'ala, maka setelah datang malam hari, datang waktu subuh, maka dengan kuasanya Allah Subhanahu wa taala, dengan ridhonya orang tuanya, dengan ridho ibunya, maka tangannya yang terputus tadi kembali seperti semula, disebabkan karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku, disebabkan karena keridhaan seorang ibu terhadap anak. Jadi ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk anak yang senantiasa tidak suka membangkang kepada orang tua ketika kita mendapatkan sebuah nikmat rezeki sedikit apapun. Ada yang kita kasih kepada orang tua kita, utamanya kepada ibu kita ketika dia memang masih hidup, atau apa yang bisa kita bantu kepada orang tua kita, kepada ibu kita. Sebab kenapa? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, sebab sesungguhnya surga itu berada di bawah kedua telapak kaki ibu kita. Mudah-mudahan dengan doa ibu yang bersifat nun seperti ini titik, ini nun, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya, yaitu surga yang tertinggi di mana kita mampu melihat dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak nanti. Ikhwan wal akhwat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.